Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan depan untuk Mari teman-teman, sebelum mengawali belajar pasca kami hari ini, marilah kita terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih anak-anak. Dengan berdoa kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya persepsi dulu untuk kehadiran anak-anak. Sudah sarapan anak-anak? Bagaimana kondisi anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, sehat dan sehat bersama pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Saya persepsi dulu untuk yang pertama Faiz Bio, Iqbal, Indah, Reni. Jadi nanti akan mengikuti pembelajaran ini dengan mudah dan dapat dimengerti untuk penerapan ini. Jadi sebelum ke pembelajaran nanti akan pembelajaran kombinasi gerak manipulatif dalam permainan sederhana, yaitu tentang melempar bola kasti dalam permainan bola kasti. Tapi sebelumnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak dimohon untuk dalam pembelajaran hari ini nanti adalah kalau peserta kelas 5 kombinasi gerak dasar manipulatif melempar bola kaki. Yang maksudnya adalah aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif melalui aktivitas permainan di lapangan. Topik adalah gerak dasar melempar bola pada permainan bola kaki. Materi kombinasi gerak dasar manipulatif melempar bola kasti adalah gerakan melempar mendatar, gerakan melempar ke lambung, dan gerakan melempar menyusur tanah. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah coba Fadil sambil literasi kita membaca. Untuk yang pertama tujuan pembelajarannya apa? Coba dibaca Fadil, silakan Fadil. Siswa mampu menjelaskan bola sebagai bola kaki dan bola. Yang kedua saya bacakan sendiri adalah siswa mampu mempraktikkan modifikasi pola gerak dasar melempar bola kaki dengan bola. Tapi sebelum pembelajaran nanti kita mulai, Pak Guru akan mengadakan fit test terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian sampai.
Jadi sebelum saya mulai, saya mengaitkan dengan pembelajaran kemarin bahwa kalian sudah melakukan kegiatan melempar dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah kalian maupun di tempat kalian atau bermain, itu sudah kalian lakukan. Sebagai contoh, di rumah punya mangga anak-anak? Ya. Pernah nggak kalian melempar mangga? Wah. Mangga itu di atas atau di bawah buahnya? Kalau atas terjadi lemparan apa anak-anak? Oh? Ada punya kucing yang nakal? Pernahkah ada kalian anak-anak melempar karena saking nakalnya atau mencuri grek? Kamu lempar itu lempar apa anak-anak kalau di bawah hal si kucing itu? Atau bisa menyusur? Nah, seperti itulah nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kegiatannya sama, melempar dari atas, melempar mendatar, melempar menyusur. Dari pembelajaran kemarin, pembelajarannya apa? Toko. Sekarang manipulasi. Ada yang tahu arti dari manipulasi? Siapa Noval? Apa Noval? Manipulatif adalah Gerak gerak yang menggunakan. objek atau alat. Betul. Jadi gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek atau alat. Dalam permainan kasti hari ini, objek atau alatnya apa namanya? Tapi sebelum materi inti kita pelajari, saya bagikan dulu untuk pretestnya. Kalian kerjakan, nanti saya bagikan sticky note. Kerjakan, dikasih namanya tempel di dalam di kertas plano. Jadi ya, silakan, kerjakan. Sekarang kasih ping aja. Ya. Silakan kerjakan. Nanti saya yang ada lemnya di belakang, di depannya lem yang kalian tulis itu. Oke. Yang kerjakan, nanti tambahkan di kertas plano untuk kita tahu tes awal. Pertanyaannya, gerak manipulatif dalam permainan bola kasti itu meliputi apa saja? Silahkan ditulis dalam sticky note. Lalu tempelkan di plano. Bagi yang sudah selesai, silahkan menempel satu persatu dan menentukan yang sudah selesai. Ini menurut yang warna sudah masuk atas dulu, atas ya. Ya, bagus. Silahkan balik dulu. Iya, bagus. Bagus, sudah ada namanya juga. Iya. Yuk, apa? Ya belum? Antri nggak terlalu itu. Ada yang belum selesai? Sudah menempel? Terima kasih. Ya, rata-rata sudah bisa menjawab dengan pertanyaannya dari Pak Guru tadi yang Pak Guru berikan. Gerak manipulatif dalam permainan bola kaki sudah banyak yang sudah benar, yaitu dengan melempar, menangkap, dan dalam permainan bola kaki tidak ada istilah menendang ya. Nanti menendang itu istilahnya manipulatifnya sepak bola. Itu malah ada headingnya juga, ya ada bunyinya juga. Jadi ada melempar, ada kiper menangkap, ada kiper menendang, itu dalam permainan sepak bola. Lanjut dengan kalian sudah mengerjakan tes awal, kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya.
Nah, di sini saya jelaskan untuk gerakan melempar bola kasti melambung. Gerakannya dengan sikap awal. Sikap awal adalah kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan ditarik ke belakang sejauh mungkin atau sekuat mungkin, baru dilemparkan sejauh-jauhnya dengan sasaran atau ke arah yang disasar. Pandangan mata ke atas lalu menghadap ke sasaran. Dengan diikuti dengan gerak mana? Gerak run atau follow through. Gerak run itu untuk lemparan melambung. Untuk lemparan yang kedua adalah gerakan mendatar atau bola mendatar, sama halnya dengan gerakan melambung. Kaki sama, mana kaki yang berkuat. Kalau kita melempar dengan kaki ke tangan kanan, kaki kiri harus di depan. Kalau kaki kanan dan kita lemparannya kanan, itu tidak akan terjadi lemparan mendatar yang sempurna. Jadi kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tarik ke belakang. Samping, pandang mata ke arah sasaran yang kita tuju, tangan kiri sebagai penyeimbang, dilempar mendatar. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya apa? Tangan kiri sebagai penyeimbang, bolanya biar tidak melenceng atau tidak liar, tepat pada sasaran. Juga sama dengan diikuti gerak lanjut, yaitu follow. Dengan diikuti gerak lanjut nanti akan bola searah dengan tubuh kita menjadi keseimbangan. Bola tidak liar, tidak akan kemana-mana. Yang ketiga adalah gerak menyusur tanah, lemparan gerak atau menyusur tanah. Gerak menyusur tanah ini terjadi bila bola itu sampai menyentuh tanah. Kalau bola itu kamu lambungkan dari bawah dan melambung ke atas, itu tidak akan terjadi menyusur tanah. Ya, jadi sama halnya dengan kamu melempar, tapi bola itu harus menyentuh tanah, diikuti dengan gerakan. Hampir sama dengan gerakan yang kita. Cuman bolanya harus menyusur tanah, tidak terjadi bersama. Coba lihat. Sampai sini Pak. Paham ya? Itu baru yang melempar. Nah, terus yang menangkap sama, ada tangkapan yang bola melambung, tangkapan bola mendatar, tangkapan bola menyusur tanah atau tangkapan bawah. Kaki membentuk huruf P atau L. Fungsinya itu apa kan? Ya apa? Ya, mencegah bola biar tidak liar atau tidak lolos dari tangkapan kita. Ya, fungsinya itu. Jadi ditutup, dikunci seperti ini. Membentuk huruf L atau P. Paham untuk bola penangkapan? Terus cara penangkapan yang di depan adalah membentuk seperti cerobong. Fungsi dari cerobong ini nanti bola biar tidak terpental keluar atau tidak jatuh. Setelah kena baru direndamkan ke dia. Ya. Lalu kita sikap awal mau melempar lagi. Itu halnya sama dengan posisi menangkap. Sudah, ini ada. Nah, ini kalian bisa mengamati tentang Suatu hari, Ibu Luna mengajak murid-murid TK beruang kecil untuk berolahraga. Ibu Luna sudah menyiapkan bola berwarna-warni. Mereka akan main lempar bola. Mereka diminta untuk berpasangan, lalu bergantian melempar dan menangkap bola. Setelah mendapat bola, semua anak mulai sibuk main lempar tangkap bola. Tapi tiba-tiba Beno menghampiri Ibu Luna. Beno bilang ia tidak bisa menangkap bola dari Bruno. Beno dan Bruno pun bingung harus bagaimana. Ibu Luna meminta Bruno melempar bolanya lagi. Oh, rupanya Bruno melempar bolanya terlalu tinggi. Pantas saja Beno tidak bisa menangkapnya. Ibu Luna menyarankan Bruno untuk tidak melempar bola terlalu tinggi.
Mainnya pelan-pelan saja seperti Moni dan Bel. Beno dan Bruno lalu mengikuti saran dari Ibu Luna. Hore! Akhirnya Beno dan Bruno bisa saling lempar dan tangkap bolanya. Sahabat Moni, bisakah kamu menyebutkan warna apakah bola Beno dan Bruno? Benar sekali, warnanya biru. Sahabat Moni memang pintar. Sampai jumpa di video dongeng Moni selanjutnya ya. Dadah! Terima kasih anak-anak, kalian sudah melihat video tayangan video tadi. Bola itu kalau dilempar terlalu tinggi bisa ditangkap tidak? Tidak bisa nih, tidak bisa. Tapi kita nanti akan praktekkan berpasangan lemparan dan tangkapan yang baik dan benar. Ya, bola itu tangkapnya. Tapi sebelumnya nanti sebelum kita ke lapangan atau sebelum kita pemanasan, Pak Guru akan bagikan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti dengan mudah kalian akan melakukan kegiatan. Saya bagikan dulu untuk kelompoknya. Kelompok A sebelah barat sini ya nanti ya. Nanti kalian dipraktekkan di lapangan dan juga masa itu kelompok A sendiri, kelompok B dan kelompok B sendiri, kelompok C dan kelompok C sendiri. Jadi, paham? Untuk kelompok A, Bisma, Novan ke sana dulu ke kelompok A. Ini yang untuk kelompok B. Ya, ini dari buat dulu ya. Sahdinata, Palma Zahra, Karisma. Kelompok B, Agasa Putra di sini. Dengar. Fadil, Marcel, Akila, Alvina. Ya, sudah menempati posisinya. Kelompok C, Faiz mana? Oh iya, maaf. Iqbal, Indah, Reni, Rifki. Berapa? Faiz, Iqbal, Indah, Reni, Rifki. Iqbal ya. Sudah? Kelompoknya sudah terbagi semacam ini. Nanti praktek kalian di lapangan juga semacam ini untuk per kelompoknya masing-masing. Kelompok A, kelompok B, kelompok. Tadi sebelumnya saya perlihatkan gambar dulu tadi. Gambarnya semacam ini untuk cara pelemparan. Jadi pelemparan yang lambung, pelempar yang datar, dan pelempar penyuntukan. Sudah bisa dipahami untuk gambarnya? Anak-anak paham ya? Nanti juga bisa dipraktekkan semacam ini. Mungkin sebelum kita ke lapangan, ada pertanyaan terlebih dahulu. Oh ya, yang keras Bapak, silakan Bapak. Oh ya, bagus, Mama, pertanyaan yang bagus. Sebelum saya jawab, mungkin dari anak-anak bisa menjawab pertanyaan Mama sebelum saya jawab. Tidak ada? Saya jawab ya. Untuk lemparan bola mendatar, sudah saya sampaikan di awal tadi. Biar itu lemparan itu terjadi lemparan bola mendatar yang benar ya, bukan penangkapan. Bagaimana cara? Bagaimana cara menangkap bola mendatar yang benar? Posisi badan harus kaki dibuka selebar badan kita. Pandangan ke arah datangnya bola. Pandangan ke arah kaki kanan dan kiri ada ditekuk terlebih sedikit aja. Terus tangan, kedua tangan menjulur ke depan, membentuk seperti apa? Cerobong. Setelah mengenai perkenaan atau bola sudah masuk dalam cerobong, segera diredamkan di depan. Nah, fungsinya apa? Agar bola tidak jatuh atau corot-corot mendadak itu keluar gitu ya. Nah, fungsinya di sini. Ini terjadi penangkapan bola yang sempurna. Bisa dimengerti untuk dari jawaban Pak Agus. Jadi nanti bisa dipraktekkan juga di lapangan sana untuk cara penangkapan maupun dari atas maupun dari depan atau dari bawah. Jadi gambar untuk penangkapan semacam ini,
gambarnya adalah ini penangkapan dari atas atau bola melambung. Yang tengah adalah gambar penangkapan bola dari mendatar atau bola datar. Yang sebelah kiri adalah gambar bola menangkap menyusur. Semua sudah paham? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Kalau ada, kita persiapan untuk ke lapangan untuk melakukan gerakan pemanasan dan intinya di lapangan. Itu anak-anak. Ya, bisa dimulai sekarang ya. Silakan kita menuju ke halaman. Sambil menyanyi di sini senang ini. Yuk, silakan. Setelah sampai di lapangan untuk melakukan kegiatan pemanasan, mikrofon saya rusak, trouble dan akhirnya mati. Maka saya menggunakan voice over karena ini salah satu jalan untuk menjelaskan dengan gambaran yang sama sesuai apa yang saya lakukan. Sekali lagi mohon maaf karena mikrofon saya terkendala sewaktu di lapangan. Yang untuk perhitungannya yang melakukan adalah anak-anak. Perhitungannya 1 sampai 8. Yang pertama dilakukan adalah menundukkan kepala sampai melihat ujung kaki dengan perhitungan 1 kali 8. Yang kedua mengangkat dagu untuk melihat sampai otot leher tertarik, terus menekuk ke sebelah kanan, menekuk lehernya, terus 1 kali 8 juga, menekuk lagi ke sebelah kiri 1 kali 8 dilakukan. Jinjit dengan tangan di atas untuk menarik otot-otot bahu serta otot kaki, meliukkan ke sebelah kanan, meliukkan sebelah kiri, mendorong tangan ke depan, hitungan 1 kali 8 juga. Menekuk tangan bahu ke sebelah kanan, tengah, kiri, mendorong tangan ke belakang, punggung, dilanjutkan dengan bagian kaki sebelah kanan terlebih dahulu, ditekuk sampai ke perut. Ditahan, hitungan 1 kali 8. Buat kaki sila, kaki tarik ke samping, tarik belakang 1 kali 8 juga penghitungannya. Ganti kaki sampai ke ujung perut, sampai ditahan di ujung perut. Kaki sila, kaki ke samping, ke belakang. Lalu loncat-loncat 1 kali 8. Setelah itu pemanasan yang kedua adalah membuat permainan, dibagi menjadi 2. Nama permainannya adalah, nama pemanasannya permainan mencuri bola. Nanti ada 2 baris A dan baris B. Siapa yang tercepat nanti dalam pengambilan bola dengan diiringi kata-kata
atau diiringi lagu yang dinyanyikan oleh Pak Guru, kepala, pundak, lutut, kaki. Dimana nanti setelah ada aba-aba kaki, peserta siapa yang cepat mengambil bola duluan itulah pemenangnya. Tapi lagunya kita acak bisa dari kepala, lutut, pundak, kepala, bisa kepala, pundak, lutut, kita acak-acak biar anak itu konsentrasi dan fokus pada permainan tersebut. Jumlah peserta seimbang 8 dan yang sisi A atau yang utara, sisi selatan adalah juga 8. Jadi jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran hari ini dalam kegiatan pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional yang dilakukan anak kelas 5 berjumlah 18 siswa. Setelah menunggu aba-aba peluit baru dilakukannya kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kaki. Ya, di situ siapa yang bola mengambil banyak adalah kelompok barisan yang A, sementara kelompok B baru mendapatkan 3, yang A mendapatkan 5. Kita untuk pengulangan yang kedua kalinya kepala, pundak, lutut, kepala, kepala, pundak, kepala, pundak, kaki. Iya. Sekarang yang terbanyak adalah kelompok selatan atau kelompok B. Nama permainan ini adalah mencuri bola. Dengan antusias dan sangat senang anak-anak melakukan pemanasan ini. Untuk yang ketiga kalinya kita ulang biar anak-anak tambah semangat. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kepala lagi, saling berebut lagi. Kepala, kaki. Iya, di situ kelompok yang utara yang sebagai pemenang. Dengan tambah semangat lagi untuk permainan yang kedua, yaitu membuat lingkaran dengan melempar bola ke sebelah belakang atau tangan belakang teman tanpa melihat. Saya membagi 2 kelompok di sini biar bersemangat, biar ada motivasi. Dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama, 8 orang atau 8 siswa. Dengan memutar bolanya, yang kanan itu pegang bola, tangan kiri di belakang, tangan kiri tidak memegang bola, jadi kosong tangannya, meminta lemparan dari tangan belakang siswa tersebut. Bola itu dilempar, siapa yang jatuh berarti nanti bolanya akan berkurang. Kalau jatuh kurang, jadi kita cari pemenangnya yang bolanya masih utuh atau masih banyak. Setelah mendengarkan apa-apa peluit, berarti baru dimulainya kegiatan tersebut, yaitu melempar bola ke depan temannya tanpa yang memegang itu melihat. Dan kita pun juga menerima bola dari belakangnya. Diulangi lagi, saya ya, kegiatan dilakukan dengan semangat anak-anak untuk melakukan kegiatan pemanasan tersebut.
Fungsi pemanasan itu adalah untuk ketangkasan di mana anak-anak dilatih untuk menerima umpan atau menerima bola. Suatu saat nanti kalau untuk dipergunakan dalam permainan kasti, dia akan secara refleks penerimaan bola dari teman. Fungsi dari permainan ini yaitu permainan menyelamatkan bola. Sudah cukup dimenangkan oleh kelompok A lagi, karena kelompok A sangat antusias dan bersemangat. Tapi kelompok B juga tidak mau kalah dengan semangatnya. Setelah pemanasan, saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai yang ada di dalam kelas tadi. Kelompok A melempar bola dengan jarak 10 meter. Kelompok B melempar bola dengan jarak 5 meter. Dan kelompok C adalah melempar bola dengan dinding atau benda mati. Di sini lemparan yang pertama yang harus dilakukan nanti lemparan melambung. Baik itu kelompok A, kelompok B maupun kelompok C. Yang kelompok C ini nanti melambung dengan benda mati atau di dinding di atas kepala kita. Kelompok A juga saling berpasangan untuk pelemparan bola kastinya. Setelah anak-anak melihat dari penayangan video yang ada di dalam sekolah tadi, dalam kelas tadi, dan juga memahami apa yang Pak Guru sampaikan dengan dikasih contoh cara melakukannya, yaitu berdiri tegak, memandang sasaran yang akan dituju, bola dilemparkan. Posisinya kaki kiri di depan, tangan kanan memegang bola, kaki kanan ditarik ke belakang, dan bola dilambungkan. Sesaat bola dilambungkan diikuti dengan gerak lanjut atau follow through. Semua anak-anak hampir semua sudah bisa melakukan dengan baik. Dia mengulang-ulang, melakukan pengulangan gerakan sampai 40 kali. Gerakan ini biasanya dinamakan gerakan resiprokal, saling berbalasan, terkecuali yang dengan benda mati, yaitu melempar bola melengkung dan ditangkap sendiri. Lemparannya seperti itu. Setelah ada penjelasan dan pembimbingan dari Pak Guru, anak-anak mulai bersiap dengan antusiasnya, mulai bersiap untuk melakukan gerakan. Baik yang kelompok A yang lemparannya berjarak 10 meter, kelompok B yang berjarak 5 meter, dan kelompok C yang dengan benda mati atau dinding. Setelah menggunakan aba-aba dan menunggu perintah atau dengan peluit, akhirnya dimulailah permainan tersebut atau lemparan tersebut. Saling bergantian. Untuk pelempar, gerakannya sesuai dengan arahan tadi, yaitu kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, bola ditarik ke belakang badan, bola terus dilambungkan dengan sasaran tepat dan diikuti dengan gerak lanjut. Untuk yang bagian penangkapan, kaki kiri dan kanan dibuka selebar badan kita.
kedua tangan menjulur di atas mata kita, karena ini bolanya melambung di atas kepala atau di atas mata kita, di atas depan. Tangan membentuk seperti cerobong. Setelah mendapatkan bola baru ditarik di depan dada biar bola tidak liar atau terlepas. Setelah semua saling melakukan dengan lemparan dan sasaran sudah benar, secara berulang-ulang dilakukannya bergantian sampai mahir melakukannya. Baik kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, anak saya semangatnya riang, senang, gembira. Untuk selanjutnya, dengan lemparan mendatar. Untuk yang pertama tadi untuk lemparan melambung. Untuk yang kedua adalah lemparan mendatar. Sesuai dengan video atau gambar yang saya terangkan tadi, saya juga kasih contoh dengan anak-anak di lapangan ini dengan posisi kaki di depan, yang kaki kiri, kaki kanan tarik ke belakang, bola ditarik ke samping. Setelah bola ditarik ke samping badan, nanti terjadi lemparan mendatar. Fungsi dari tangan kiri adalah sebagai penyeimbang untuk lemparan biar tidak melenceng atau terlalu jauh dari sasaran. Jadi fungsi dari tangan kiri untuk penyeimbang seperti itu, jadi agak dibentuk sedikit untuk terjadi lemparan mendatar. Hampir sama dengan lemparan melambung, cuman perbedaannya untuk lemparan mendatar ini bolanya datar setinggi dada, dan bagian penangkapan hampir sama dengan yang pertama, yaitu kaki dibuka selebar badan kita, tangan condongkan ke depan di atas dada, di depan dada. Terus cara penangkapan hampir sama. Setelah bola mengenai tangan atau sudah masuk dalam tangan seperti membentuk cerobong, baru diredamkan di dada biar bolanya tidak terjatuh atau terpental keluar. Itu untuk langkah kedua setelah melakukan kegiatan atau melakukan lemparan melambung. Dengan melakukan lemparan mendatar ini, sasaran nanti yang disasar adalah yang setinggi dada atau sasaran terdekat, tidak terlalu jauh untuk lemparan mendatar. Kalau bola melambung adalah sasaran atau melemparkan ke temannya yang agak jauh dibanding dengan lemparan mendatar. Anak-anak melakukan kegiatan ini, lemparan dan menangkapnya sebanyak 40 kali. Dengan penjelasan kita arahkan, bagi yang belum bisa kita bantu, terutama yang untuk yang berhubungan dengan dinding atau dengan benda mati, karena daya pantulnya kalau datar itu lebih cepat, jadi harus penangkapan juga harus lebih cepat. Untuk yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah, karena kita yang di media kita adalah tanah, jadi nanti bola itu diusahakan menyusur tanah, harus mengenai tanah. Cara pelemparannya agak sedikit membungkuk
sama, kaki kiri di depan, tangan kanan memegang bola, kaki kanan ditaruh di belakang. Sesaat melempar diikuti dengan gerak lanjut atau follow stroke, yaitu kaki kanan ke depan. Dan cara penangkapannya pun itu membentuk huruf L untuk kakinya atau membentuk huruf V. Fungsi dari ini adalah biar bola tidak lolos atau tidak liar atau tidak terlepas. Jadi sebagai penahan setelah tangan kita. Untuk penangkapan sedikit agak jongkok biar bola itu mudah ditangkap. Juga yang dengan benda mati atau dengan dinding, yang berhubungan dengan dinding, cara pelemparannya juga sama, tidak keras dan juga harus menyusur tanah, nanti bola akan memantul dengan sendiri. Setelah menunggu aba-aba peluit, anak-anak melakukannya dengan sukaria, senang, gembira. Sama dengan tadi, untuk lemparan menyusur tanah ini dilakukannya 40 kali, yaitu 20 kali lemparan dan 40 kali penangkapan. Berbeda dengan yang berhubungan dengan benda mati atau dinding, dia terhitung 40 kali melempar juga dan menangkap juga. Semua sama. Melempar, menangkap. Yang berbeda yang benda mati, yang dengan dinding atau benda mati. Sangat antusias, anak-anak bergembira, sukaria, senang untuk melakukan gerakan tersebut. Yaitu nanti tujuan dari sini adalah mengarah ke permainan pasti. Teknik lemparan terlebih dahulu. Rata-rata sudah benar cara pelemparan untuk anak-anak. Cara melakukannya pun juga sudah benar. Sudah bisa. Di sini dibutuhkannya kerjasama untuk anak-anak saling kompak, saling bergantian. Setelah melakukan melempar bola melambung, melempar bola mendatar, dan melempar bola menyusur tanah, anak-anak dilanjutkan dengan permainan, yaitu melempar bola tepat sasaran. Di sini disediakan untuk medianya adalah kaleng bekas, yaitu kaleng bekas melek. Yang kedua, botol air mineral. Untuk yang ketiga, tempat sampah nanti fungsinya sebagai lemparan untuk memasukkan bola ke dalam keranjang atau dalam tempat sampah. Untuk kelompok A terlebih dahulu dipersiapkan untuk melakukan gerakan untuk melempar tempat sasaran, di mana sasaran tersebut adalah kaleng bekas melek, ya, dengan lemparan mendatar.
setiap siswa melakukan gerakan untuk melempar benda tersebut dan pengulangannya. Untuk pengulangannya 2 kali untuk melakukan gerakan tersebut. Baik siswa kelompok A, kelompok B maupun kelompok C. Secara berurutan dilakukannya kelompok A terlebih dahulu, nanti akan diikuti dengan kelompok B, dilanjutkan dengan kelompok C. Kaleng bekas melek ini disusun 4-3-2. Kita susun ke atas untuk sasaran tembaknya. Kalau botol air mineral bekas itu kita susun ke depan dengan susunan jumlah botol 10 dengan urutan 4, 3, 2, 1. Hampir seperti dengan bowling. Nanti yang sasaran botol air mineral ini dengan lemparan menyusur tanah. Dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan yang terbaik setiap kelompoknya. Dan untuk lemparan yang ketiga adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Di sini saya gunakan adalah tempat sampah untuk masukkannya bola ke dalam tempat sampah tersebut. Dengan sasaran yang tepat, bola bisa masuk ke dalam keranjang sampah. Setelah mendengarkan aba-aba peluit, peserta didik melakukan gerakan. Semua setelah melakukan untuk kelompok A, nanti bergantian kelompok B yang untuk melakukan gerakan melempar tepat sasaran, yaitu dengan kaleng bekas melek. Dengan semangatnya, dengan kegigihannya, semua melakukan dengan baik sekali. Giliran kelompok B yang melakukan untuk lemparan tepat sasaran. Kelompok A bergeser ke sebelah sisi kanan dari lapangan. Begitu juga nanti untuk kelompok C, setelah kelompok B melakukan, kelompok C melakukan untuk gerakan atau lemparan tepat sasaran. Semua sama, melakukannya sama, gerakannya sama untuk setiap kelompoknya, baik kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan bila mana mengenai bola atau sasaran tersebut, bolanya mengenai sasaran tersebut, kita kasih aplaus, suatu penghargaan, yaitu sebuah tepuk tangan biar anak-anak tambah semangat lagi bagi yang mengenai ataupun menjatuhkan benda-benda tersebut, alat-alat tersebut, atau tepat pada sasarannya. Berikutnya gerakan atau lemparan memasukkan bola ke dalam keranjang. Keranjang di sini nanti yang saya gunakan yaitu keranjang tempat sampah atau keranjang sampah. Caranya yaitu melakukan lemparan dilambungkan sampai masuk ke dalam keranjang tersebut. Contohnya seperti itu, disambungkan sampai masuk ke dalam keranjang. Anak-anak mengikuti gerakan tersebut dengan jarak
kurang lebih 4 meter jarak dari lemparan ke dalam keranjangnya. Secara bergantian nanti setelah masuk, yang masuk kita kasih applause juga bergantian. Ini kelompok A yang melakukan pertama kali. Setelah kelompok A, nanti kelompok B disusul dengan kelompok B memasukkan bola ke dalam keranjang. 2 kali melakukan gerakan untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Ya, ini masih kelompok A, sangat bersemangat semuanya. Siswa-siswa sangat bersemangat. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Ngadi Piro, Kecamatan Wonokromo, Kabupaten Wonogiri ini sangat berantusias untuk melakukan kegiatan olahraga pada pagi hari. Kelompok B sudah bersiap. Ini kelompok B mau melakukan gerakan sama yang dilakukan seperti kelompok A tadi, yaitu memasukkan bola ke dalam keranjang, yang di sini keranjangnya adalah keranjang tempat sampah. Sudah kita bersihkan, safety, aman, bersih untuk keranjangnya. Sebelum kita pakai tadi sudah kita bersihkan, sudah kita cuci. Ya, setiap kelompok melakukan 2 kali lemparan atau 2 kali gerakan. Yang masuk kita kasih applause, tepuk tangan. Kelompok C sudah mulai bersiap untuk memasukkan. Ini kelompok C hampir sudah melakukan gerakannya semuanya. Sama dengan kelompok A, kelompok B sama, dengan jarak juga yang sama. Yang membedakan tadi di awal yaitu gerakan melempar melambung, melempar mendatar, melempar menyusul tanah dengan jarak yang berbeda-beda. Ada yang 1 meter, ada yang 5 meter, ada yang dengan benda mati atau dinding. Kelompok C sudah melakukannya. Iya, semua sudah hampir masuk semua. Dengan pengulangan semua hampir masuk. Sangat luar biasa anak-anak ini, cepat dan masuk semua sasaran, masuk ke dalam keranjang sampah. Langkah berikutnya atau gerakan berikutnya, yaitu gerakan yang ketiga, adalah melempar bola menyusur tanah dengan gerakan seperti bowling, yaitu kaki kiri di depan, tangan kanan ditarik ke belakang, bola dilemparkan. Setelah menunggu aba-aba peluit, kelompok A melakukan gerakan yang pertama. Dengan lemparan dan bersemangat, anak-anak melakukannya. Ya, kita kasih applause bila mana ada yang botol tersebut jatuh atau mengenai sasaran. Ya, bagus sekali anak-anak sudah melakukan dengan semangatnya yang luar biasa. Ya, fungsi dari lemparan menyusur tanah dengan benda sasaran ini nanti bisa diarahkan ke arah bola bowling kalau kelak di kemudian hari untuk melakukan olahraga tersebut. Ini dengan gerakan menyusur tanah dengan botol bekas air mineral dengan jarak kurang lebih 7 meter jarak lemparannya.
Kelompok A sudah melakukan. Sekarang untuk kelompok B melakukan gerakan melempar menyusur tanah dengan sasaran botol air bekas atau botol air lek, botol air mineral bekas. Kelompok B melakukan pengulangan, sudah tepat pada sasaran juga. Kelompok C sudah mulai bersiap untuk melakukan hal tersebut, yaitu melakukan lemparan tepat sasaran dengan bola menyusur tanah, sama yang dilakukan oleh kelompok A dan kelompok B. Ya, dengan jarak 7 meter tepat pada sasaran gerakan ini. Kelompok C sudah banyak yang berhasil untuk menjatuhkan botol bekas air mineral tersebut atau sasaran tersebut, dan sudah dilakukan berulang-ulang. Masih tetap semangat anak-anak. Dalam melakukan gerakan ini masih tetap bersemangat, bergembira, ria, ceria, senang. Anak-anak kelas 5 ini. Ya. Setelah melakukan kegiatan melempar, kegiatan yang berikutnya adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, baik kelompok A, kelompok B, dengan kelompok C, dengan soal yang berbeda. Untuk kelompok A uraian, kelompok B isian, kelompok C pilihan ganda, karena tidak sudah kita bedakan sejak pengelompokan yang ada di dalam kelas tadi. Untuk kelompok A soal-soal yang agak dibilang berat atau sukar, kelompok B dibilang kelompok yang soalnya tidak terlalu sukar, kelompok C soal-soal yang mudah. Setelah berkelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik, salah satu perwakilan dari kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Dipresentasikan di depan teman-temannya, biar yang lain memberikan atau mengetahui jawaban dari apa pelajaran dari LKPD anak-anak? Lembar kerja peserta didik. Ya, bagus, sudah kalian ini Pak Guru bagikan, silahkan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A mengerjakan dengan kelompok A, kelompok B silahkan dibagi, dan kelompok C dibagi, silahkan. Sudah dikerjakan? Ya silahkan berkelompok. Sudah kalian dikerjakan. Sekarang kelompok yang mana yang sudah mengerjakan selesai? Oh ya nih kelompok C, silakan untuk Rifki kerjakan. Saya dari kelompok C. Ini Dio, Reni, ya. Di bawah ini kombinasi
operasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif dalam melempar bola kasti kecuali lempar bola ke atas. Ya, Pandangan bagus. mata saat melakukan lemparan bola mendatar adalah kedua. Ya. Bagaimana anak-anak? Jawabannya betul untuk kelompok C? Betul. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang untuk kelompok B. Dan sekarang untuk kelompok B dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Silakan. Saya dari kelompok B bersama teman-teman saya 1 Angga, 2 Siva, 3 Alvina, 4 Iqbal, 5 Marcel, dan 6 Fadil. 1 lempar bola kasti termasuk gerak manipulatif. Ya, betul. Lanjut nomor 2. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Nah, Gerak lokomotor apa saja sebutkan? 1 berlari, 2 berjalan, 3 melompat. betul anak-anak? Betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Silakan, terima kasih. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Dan untuk kelompok B sudah dibacakan. Sekarang untuk kelompok A, silakan. Saya dari kelompok A, yaitu Zahra, Falma, Naufal, Novan, Syahdin, Bisma. Jelaskan secara singkat rangkaian gerakan melempar bola melambung. Berdiri tegak, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, pandangan ke arah depan. Setelah itu lempar bola membentuk parabol, dilanjutkan dengan gerak lanjut. Ya, betul ya anak-anak ya? Betul. Ya, lanjut. Jelaskan langkah-langkah gerakan menangkap bola mendatar. Berdiri tegak, pandangan ke arah bola, kaki dibuka selebar badan, tangan berbentuk cerobong. Setelah itu tangkap bola dan diredamkan di dada agar tidak liar atau jatuh. Betul anak-anak ya semuanya? Betul. Kasih tepuk tangan dulu. Setelah melakukan presentasi dari ketiga kelompok, kita ambil kesimpulan sebelum kita tutup untuk kegiatan pada pagi hari ini. Salah satu siswa yang kelihatan aktif dan sudah bisa mahir dalam melempar dan menangkap, kita sebagai contoh atau sebagai model untuk cara pelemparan, bahkan untuk cara penangkapan, yaitu Bisma. Pak Guru akan memberikan contoh lemparan melambung, lemparan mendatar, dan juga lemparan menyusur tanah. Siap, biasanya saya mulai dengan lemparan melambung terlebih dahulu. Dengan posisi kaki siap, ditekuk sedikit, badan dicondongkan, tarik ke belakang bolanya, bola ke atas, dilempar ke atas. Dan si penangkap yaitu Bisma, posisi tangan, kedua tangan membentuk seperti cerobong, lalu dilempar. Gerakannya sama, kita ulang 2 kali. Lemparan melambung. Langkah berikutnya yang kedua adalah lemparan mendatar, posisi siap sama, berdiri tegak, terus kita tarik kaki kanan ke belakang, kaki kiri di depan, tangan kiri sebagai penyeimbang. Terus cara penangkapan, kaki dibuka selebar badan kita, julurkan tangan di depan dada, dan dilakukanlah penangkapan. Bola sudah mengenai tangan, baru ditarik ke belakang atau ke dada. Yang ketiga adalah langkah melempar menyusur tanah. Di sini badan dicondongkan ke depan dengan diikuti gerak lanjut, yaitu follow through. Kaki kanan bergerak ke depan setelah bola itu diayun.
Yang ketiga adalah penutup. Sebelum menutup kita lakukan pendinginan terlebih dahulu. Anak-anak disiapkan untuk melakukan kegiatan pendinginan. Tapi materi yang sudah disampaikan, sebelum pendinginan ini kita lakukan, kita akan tanya jawab terlebih dahulu. Ya anak-anak, mungkin ada pertanyaan salah satu dari anak-anak atau semua yang bertanya, silakan. Saya Pak, Oh ya, Zara silakan. Pertanyaan apa, Zara? bagaimana cara melempar bola agar lemparan itu jauh? Oh ya, pertanyaan yang luar biasa, sangat bagus sekali. Mungkin sebelum Pak Guru menjawab, ada teman-teman atau dari rekan-rekan dari anak-anak ada yang mau menjawab? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya jawab sendiri ya. Bola itu biar jauh lemparannya dengan posisi badan yang tepat, dengan dicondongkan ke belakang untuk pengambilan bola, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan kanan menarik bola ke belakang, bola dilambungkan sejauh-jauhnya dengan sekuat tenaga dengan arah sasaran membentuk parabola atau mengenai sasaran yang tepat atau sasaran yang ingin kita capai atau sejauh-jauhnya. Dari itu nanti kita akan memperoleh lemparan yang jauh asal badan kita, cara kita tepat. Itu Zara, bisa diterima untuk jawabannya? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaannya? Tidak ada. Terima kasih. Tidak ada. Terima kasih. Setelah melalui penjelasan tentang materi melempar menangkap bola dengan tepat, untuk dipraktekkan di minggu depan yaitu tentang pemukulan bola kasti atau dengan permainan bola kasti. Berikutnya saya kasih penguatan untuk minggu depan. Materi yang disampaikan adalah tentang gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sederhana atau permainan lapangan, yaitu sudah mulai dengan memukul. Mulai minggu depan sudah memukul, yang kita sampaikan memukul itu juga ada 3, pemukulan yang dari atas, pukulan samping atau mendatar, dan pukulan bawah. Di sisi lain juga kita kasih PR di buku LKS-nya atau LKE-nya, kita sebutkan halamannya, yaitu tugas individu halaman 37 kelas 5. Barulah kita lakukan pendinginan. Kenapa kita lakukan pendinginan? Karena suhu badan yang tadinya kita naikkan itu kita normalkan kembali. Tadi sebelum olahraga kita mengadakan pemanasan, kita naikkan suhu badannya. Sekarang kita normalkan seperti semula. Dengan perlahan kita menggerakkan badan kita secara perlahan biar tidak terlalu kencang. Kalau kencang nanti terlalu menjadikan pemanasan. Posisi kita masih melakukan pendinginan dengan gerakan membungkuk, menggerakkan tangan, menunjukkan badan ke samping, ke kanan, ke kiri, terus memijat-mijat punggung dari temannya secara bergantian. Gerakan ini dilakukan secara bergantian, menyilangkan kaki, itu. Nah, ini gerakan memijit-mijit punggung dari teman yang tidak terlalu capek, 1 kali 8 hitungan secara bergantian. Baru kita balikkan ya seperti ini, 1 kali 8 juga secara bergantian, secara perlahan untuk memijit-mijit punggungnya.
Sekian, setelah ini kita berdoa, yaitu doa penutup. Kita menyampaikan salam untuk penutupannya, yaitu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu anak-anak berjabat tangan secara berurutan.